COVID-19 yang mewabah sebulan terakhir membuat hampir semua lini bisnis beroperasi minimal atau bahkan berhenti sama sekali. Di tengah lesunya perekonomian negeri, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha agar tetap membayar THR. Imbauan ini menjadi kabar baik bagi para pekerja, di sisi lain memberatkan pengusaha. Seberapa mengikat imbauan ini, apakah pemerintah akan memberi sanksi jika ada yang tidak menepati? Malam ini sudah bergabung adalah Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo melalui Skype. Selamat malam Pak Haryadi. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung. Saya juga akan menyapa Pak Said Iqbal, Bang Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI melalui telepon. Bang Said, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ibu Intan Fauzi, anggota Komisi 9 DPR RI melalui telepon. Ibu Intan, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Breaking News. Kita membahas soal THR. Memang kalau misalnya dikatakan ini terlalu cepat, tidak juga, karena bagaimanapun pengusaha sudah tentu harus menyiapkan ini karena sebentar lagi adalah bulan Ramadan. Tapi saya ingin pertama kali mendengar dulu dari sisi pengusaha. Bagaimanapun Menko Perekonomian kemarin sudah mengingatkan jangan sampai kelewatan membayar THR. Ini sudah dibicarakan di kalangan pengusaha, Pak Haryadi, soal ini? Ya, ini kejadian ini adalah sangat luar biasa ya. Jadi kita tidak pernah menghadapi situasi yang sedemikian parah sekali. Jadi ini kalau dibandingkan dengan krisis tahun 98, ini jauh lebih parah situasinya. Jadi kami juga mencoba untuk setiap hari berkoordinasi dengan teman-teman dari asosiasi sektoral yang kelihatannya memang permasalahan keuangan ini menjadi salah satu yang sangat mendasar sekali. Jadi cash flow yang terjadi di perusahaan itu berhenti sama sekali. Jadi sebagai ilustrasi saja, saya juga tadi pagi bicara dengan teman-teman dari Organda, salah satu contohnya, mereka sudah mendata kira-kira yang akan mengalami kesulitan terhadap pendapatannya karena drop sangat luar biasa itu sampai dengan 1,5 juta orang. Di sektor saya sendiri, di hotel dan restoran, hari ini saya update yang sudah tutup, yang lapor ke PHRI, udah 1.180 hotel. Dan itu karyawannya sudah pasti di atas 150.000 orang. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita semua, karena kita tidak pernah menghadapi situasi seperti ini ya. Cadangan uang tunai yang biasanya kita sisihkan, tiba-tiba dalam 1 bulan itu berkurang sangat drastis, dan akhirnya sebagian besar kegiatan usaha harus tutup. Nah ini memang permasalahan yang juga harus kita lihat realitanya, dan saya yakin juga setiap perusahaan pasti karyawannya juga tahu persis situasi perusahaan. Jadi kalau kita melihat kondisi ini memang harus kita sikapi dengan objektivitas yang baik ya, karena memang tadi disampaikan oleh teman dari Kadin Jakarta, memang ada yang memang bisa membayar, tapi itu jumlahnya kemungkinan kecil, dan ada yang bisa membayar hanya sebagian, dan yang terbanyak adalah yang sama sekali kesulitan untuk membayar THR-nya. Itu kondisi lapangannya seperti itu, gitu Mbak Putri. Oke, baik. Saya ke Bang Said sekarang. Bang Said, bagaimana curahan hati teman-teman para pekerja setelah sebulan wabah COVID-19 di Indonesia ini? Ya, jadi kita melihat ya bahwa THR itu selain masyarakat atau para buruh juga merasakan suasana kegembiraan ya, dan perayaan Hari Agama bagi orang Indonesia, umat Muslim khususnya sangat menentukan, sehingga mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Di samping itu, secara ekonomi kan penggerak transaksi ekonomi sampai ke desa-desa daerah itu uang banyak beredar juga di daerah, sehingga meningkatkan beban ekonomi dan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat. THR menjadi sesuatu yang penting yang harus diberikan dan didapat oleh para buruh dalam rangka Hari Raya Lebaran. Nah, dalam suasana sekarang kita bisa paham bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam cash flow dan juga mengalami kesulitan di dalam pengadaan bahan baku, terutama dari impor di tengah anjloknya rupiah terhadap dolar. Tapi juga harus dipahami, kalau THR itu dikurangi seperti tadi saya bilang adalah penggerak ekonomi daerah-daerah dan juga bagi para buruh,
konsumsi bisa meningkat, kalau THR dibayar 50% misal, atau di bawah 100%, 25%, itu sangat mengganggu daya beli buruh. Justru di tengah krisis semacam ini, belajar dari resesi dunia tahun 1920-an, pasca Perang Dunia Kedua, ataupun resesi yang pernah terjadi, krisis yang pernah terjadi, dikala pertumbuhan ekonomi terpuruk, maka yang harus dijaga itu adalah konsumsi. Konsumsi itu berarti daya beli. Nah, karena itu inilah saatnya pengusaha juga mempunyai empati, berbagi di tengah pandemi corona ini. Jangan kemudian menghilangkan atau ikut berkontribusi dengan memotong pembayaran THR di bawah 100%, akan memukul daya beli buruh. Sudahlah mereka tidak ada pekerjaan karena sesuatu yang terjadi dengan pandemi ini, kemudian menjelang hari raya pun mereka kemudian berkurang daya belinya. Saatnya berempati. Karena itu kita meminta pengusaha tetap membayar penuh upah buruh bila mana dia diliburkan atau dirumahkan, dan khusus menjelang hari raya Idul Fitri ini tetap membayar THR sebesar 100%. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah diliburkan atau khususnya di labor intensif dan pariwisata termasuk hotel tadi ataupun restoran, kan ada juga insentif-insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu juga harus dihargai oleh para teman-teman pengusaha. Nah, empati pemerintah, tanggung jawab pemerintah harus dibalas juga secara terhormat oleh pengusaha kepada buruhnya, yaitu menjaga daya beli buruh. THR menjelang Lebaran adalah salah satu daya benteng untuk menjaga daya beli buruh, mana harga melambung tinggi, dan dengan diliburkan bagi sebagian perusahaan, kan perusahaan juga ada biaya listrik, energi, catering, makanan, transportasi yang tidak ada dikeluarkan, itu bisa dikonversikan untuk diberikan kepada para buruh dalam bentuk pembayaran THR. Oleh karena itu kami menghimbau kawan-kawan pengusaha pun berempati. Dan buruh tentu juga harus berempati. Apa empati buruh kepada pengusaha? Ya tetap bekerja. Nyawa kita bertarung loh hari ini dengan pandemi corona yang tidak diliburkan oleh perusahaan-perusahaan sampai hari ini. Yang diliburkan kan itu di perusahaan-perusahaan jasa perdagangan. Kalau hotel, restoran dan pariwisata memang sudah terpukul ya dari awal ya, maskapai penerbangan. Tapi di manufaktur baik labor intensif, padat karya maupun capital intensif, padat modal, kami nggak diliburkan. Itulah empati buruh. Menjadi bagian terpenting dalam proses produksi perusahaan, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh di tengah ancaman nyawa terhadap pandemi corona. Karena itu balaslah empati ini dengan saling berbagi. Kami menghimbau pengusaha untuk tetap membayar THR sebesar 100%. Ya, karena landasan hukumnya juga sudah ada ya. Saya ke Bu Intan sekarang. Bu Intan, kalau misalnya dari mengutip dari yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mengingatkan pengusaha, ini berarti range-nya tuh seberapa kuat sebenarnya? Ini kan berarti sifatnya imbauan lagi. Nah, pengawasannya seperti apa kalau misalnya dari Komisi 9? Kebetulan Komisi 9 juga yang membidangi bidang kesehatan, jadi tahu betul bagaimana stance-nya, bagaimana sebenarnya kondisi saat ini. Halo. Iya, Bu Intan. Mbak Putri, sorry. Yeah. Kalau kita bicara hubungan industrial, tentunya ini kan meliputi 3 unsur ya, pemerintah, pelaku usaha, dan tenaga kerja atau buruh. Nah, ini adalah wabah kesehatan yang kemudian bisa mengakibatkan resesi ekonomi. Jadi memang sesuatu hal yang berbeda. Dan kalau kita bicara THR, itu tadi seperti sudah disebutkan, tentu memang sudah ada landasan hukumnya, PP 78 2015 tentang pengupahan, lalu Permenaker 6 2016 khusus mengenai THR, di mana pemberi kerja itu harus memberikan H-7 sebelum hari raya. Dan kemudian diatur lagi mengenai sanksi 5% dan sebagainya, Permenaker 20 2016. Pada saat kami melakukan raker dengan Menteri Tenaga Kerja Bu Ida Fauziah, juga sekaligus dengan Menteri Kesehatan dan Ketua Gugus Tugas, ini juga yang menjadi salah satu pertanyaan kami. Di situ memang pemerintah menetapkan tetap kepada ketentuan Permenaker 6 2016 tadi, bahwa
pelaku usaha harus memberikan THR-nya kepada tenaga kerja. Iya. Tentu kalau kita bicara jangka panjang, ini kalau bicara pengusaha tentu terbagi atas sektor. Sektor pariwisata yang utamanya terdampak. Tadi kalau Pak Haryadi bilang sudah lebih dari 180 hotel. 1.180. Kemudian mengakibatkan 150.000 tenaga kerja PHK. Belum lagi kemudian terakhir ini adalah sektor transportasi yang tentu pasti pendapatannya turun dari mulai pesawat sampai dengan organda dan sebagainya, angkutan darat. Dan kita bicara tentu juga skala usaha besar, skala usaha menengah. Mungkin mereka sudah alokasikan budgetnya untuk gaji ke-13 dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian ada UKM kita. UKM juga tentu yang mempekerjakan karyawannya, cash flow-nya terganggu dan sebagainya. Karena memang ini kembali lagi orang mengutamakan kesehatannya. Mau dikasih diskon besar-besaran apapun tetap mereka tidak akan berani. Nah, tapi di sisi lain tentunya memang ini juga akan sangat berdampak kepada bukan hanya pekerja harian yang sekarang sudah ada jaring pengaman sosial, social safety net yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga harus dipikirkan pekerja yang memang mendapatkan upah, tapi di satu sisi si pengusaha harus tutup usahanya atau turun secara signifikan. Nah, sehingga pada saat itu kami mendorong Kemenaker, pemerintah mengeluarkan aturan yang menerbitkan regulasi yang secara tegas dan mengikat untuk perlindungan tenaga kerja buruh juga pelaku usaha. Karena biar bagaimanapun pelaku usaha kalau dia tidak bisa membayar, itu ada jalan keluar. Artinya skema ya antara lain di situ Dirjen PHI bisa menyatakan bahwa perusahaan bisa melakukan cicilan pembayaran THR. Nah, tentu kembali lagi kepada itu sifatnya kan harus pengajuan, kemudian juga ada kesepakatan antara tenaga kerja. Sehingga menurut kami sebetulnya pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi yang tegas dan mengikat untuk perlindungan tenaga kerja buruh juga pelaku usaha. Oke, karena sebatas imbauan nggak bisa ya Bu Intan menurut Anda ya? Permenku, kemudian Kemenperin juga sudah mengeluarkan surat edaran tanggapan dari berbagai asosiasi mana yang terdampak. Jalan keluarnya hanya diikutkan di dalam kartu prakerja. Kartu prakerja itu bentuknya pelatihan lagi. Nah, ini bagaimana? Karena kemudian kalau pelatihan mengumpulkan orangkah atau bagaimana? Kan kita sekarang sudah sampai pada tahapan PSBB dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita bicara berkepanjangan menjadi resesi ekonomi, tentu akan sangat berdampak kepada PHK dan sebagainya harus menjadi persoalan. Sehingga menurut saya kalau sekarang pemerintah baru mengeluarkan, ini bicara dari sisi tenaga kerja ya, Kepmen 151 tahun 2020 itu tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, kebijakan untuk PHR pengupahan ini harus segera dikeluarkan. Oke, Bu Intan, kita sekarang jeda dulu, nanti kita membahas sekarang. Anda mengatakan tadi harus ada aturan yang tegas dan ini harus sesegera mungkin dikeluarkan. Tapi nanti saya juga ingin menanyakan kepada pihak pengusaha Apindo sebenarnya kemampuannya sekarang saat ini seperti apa? Karena kan kalau misalnya dari 3 alternatif itu yang mana yang paling memungkinkan? Nanti setelah jeda kita bahas, tetap di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia. Kami masih membahas soal pemberian atau imbauan dari Menteri Menko Perekonomian yang mengatakan agar pengusaha jangan lupa membayar THR para karyawan mereka di tengah turunnya perekonomian ya. Jadi beberapa lini bisnis beroperasi minimal, ada yang juga berhenti beroperasi sama sekali. Tapi Pak Haryadi, kalau misalnya dari beberapa alternatif yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Intan, ada beberapa alternatif yang sebenarnya bisa dilakukan pengusaha. Mulai dari membayar THR secara cicilan, atau kalau tidak salah ada 3 alternatif tadi. Yang paling mungkin sekarang dilakukan sebenarnya yang mana sih Pak Haryadi?
itu tergantung dari masing-masing perusahaan ya, Mbak Putri ya. Jadi setiap perusahaan mempunyai karakter dan permasalahan sendiri-sendiri. Tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal, ada perusahaan pabrik yang masih berjalan. Ya. Ya mungkin saat ini yang paling optimal itu adalah yang terkait dengan masalah penanganan COVID-19 ya, yang bikin masker, bikin rapid test dan sebagainya, itu yang sekarang lagi full operation. Itu mungkin tidak ada masalah, atau memang sektor-sektor tertentu yang memang dibutuhkan pada kondisi seperti ini, itu memang tidak ada masalah. Nah memang kalau kita lihat setelah saya berkoordinasi dengan lintas sektor, itu sektor yang masih bagus itu dibandingkan dengan seluruh sektornya memang jumlahnya relatif tidak banyak. Berapa persen, jadi, sekitar berapa persen Pak Haryadi? Saya nggak bisa bilang persentasenya Mbak, tadi saya bilang yang terkait dengan alat kesehatan tertentu itu juga mungkin masih bisa jalan. Farmasi yang terkait dengan bikin vitamin dan sebagainya itu masih bisa jalan. Konsumsi untuk sebagian itu masih bisa jalan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, itu memang relatif jumlahnya tidak begitu menonjol dibandingkan dengan yang mengalami masalah. Nah jadi sekarang itu yang paling yang menjadi pedoman itu sebenarnya adalah dari ketersediaan uang yang dimiliki oleh perusahaan. Itu yang menurut saya yang paling bisa. Dan ini memang tadi sempat juga Mas Iqbal bilang masalah insentif, juga perlu saya sampaikan di sini, seperti PPh 2125 itu baru yang diberikan, yang diumumkan untuk manufaktur ya. Tapi 21 dan 25 untuk penundaan itu juga sebetulnya di lapangan tidak begitu berarti, karena memang perusahaan juga memang pasti rugi. Jadi PPh 25 juga tidak terlalu banyak penolong. PPh 21 pun juga pembayarannya tidak banyak, yang tidak full. Yang membantu itu hanya sebetulnya karena tiap bulan kan sebetulnya kalau aturan pajak itu kita harus mencicil, ada cicilan bulanannya ya. Nah itu sebetulnya yang tidak dikenakan sekarang, tapi itu tidak signifikan gitu. Jadi kalau saya lihat yang justru yang kalau stimulus yang berarti betul untuk perusahaan dan karyawan itu adalah memang yang prakerja itu. Dan saya mengusulkan, kebetulan ada Bu Intan, itu yang training itu sebaiknya diberikan tunai saja Bu Intan. Itu kita sekarang training juga siapa yang mau training. Jadi saya pikir betul kondisi kayak begini ya. Ya udah, itu menurut saya diberikan aja semuanya adalah tunai untuk karyawan. Itu sangat membantu sekali dalam situasi yang seperti ini. Begitu Mbak Putri. Saya ke Bu Intan. Bu Intan, silakan. Baik, ya. Jadi kan memang kalau berbagai stimulus total dari 405 triliun. Ini juga kami masih mempertanyakan untuk bidang kesehatannya sendiri sebesar 75 triliun itu breakdown-nya dan kemudian distribusinya segala macam. Nah kalau bicara insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat 70,1, kemudian juga untuk program pemulihan ekonomi nasional 150 triliun. Walaupun waktu itu Bu Menku masih menyampaikan bahwa ini sifatnya gelondongan karena ini bersifat wabah, tentu sambil berjalan. Nah, kalau bicara kartu prakerja, kami sudah membicarakan dengan Menaker itu di awal tahun memang sudah akan dicanangkan di 1 April sebelum terjadi epidemi COVID ya, COVID-19. Nah sehingga sekarang ini ditambahkan lagi menjadi 20 triliun. Saya rasa usulan dari Pak Haryadi ini cukup baik, karena kalau sekarang kita bicara per orangnya dialokasikan 2 juta rupiah, tapi mereka itu kan breakdown-nya itu ada untuk sertifikat, untuk pelatihan dan sebagainya. Padahal kita sendiri sudah mempunyai berbagai balai latihan kerja di setiap daerah. Kemudian juga yang akan diberikan ini adalah orang-orang yang lulusan SMA dan yang terkena PHK. Artinya yang memang sudah menganggur gitu kan. Nah, tentu jadi nggak masuk di kategori pekerja ini ya, Iya, pekerja ini, karena ini tetap menjadi kewajiban pengusaha. Nah, menurut saya seharusnya artinya realokasi APBN ini yang memang harus cepat untuk penanganan, kita bicara kesehatannya ya, penanganan memutus rantai penyebaran virus corona, itu masalahnya. Jadi kalau menurut Anda, Bu Intan, saat ini prioritas pemerintah masih belum terlihat kentara. Apakah untuk memutus persebarannya ataukah menyelamatkan perekonomiannya? Itu menurut Anda sekarang
sehingga terkesan agak setengah-setengah. Ya betul, karena memutus rantai virus corona ini kan sudah di Satgas itu sudah berbagai ahli, termasuk ahli epidemiologi dan sebagainya. Ya. Puncaknya ini akan terjadi di bulan Juli. Apakah kita harus menunggu itu gitu? Sementara sudah dialokasi APBN sebesar 405 triliun. Nah, kenapa tidak kemudian digunakan yang memang signifikan gitu? Oke. Tapi saya yakin sebenarnya situasi ketidakpastian ini tidak hanya mengganggu teman-teman pengusaha, tapi juga pasti mengganggu teman-teman pekerja. Bang Iqbal sebenarnya seperti apa sih kalau misalnya sekarang melihat kondisi yang sekarang ini, teman-teman pekerja keresahannya? Dalam kondisi COVID-19, virus corona ini masih begitu kuat ya penyebarannya, ada dua ancaman serius yang diterima oleh buruh. Yang pertama adalah ancaman nyawa. Yang tadi saya bilang sampai hari ini pengusaha banyak sekali yang belum meliburkan buruh. Jadi physical distancing atau social distancing itu tidak berlaku di buruh. Kita bertemu di tempat kerja yang sama, kantin yang sama, kemudian masjid, pabrik yang sama. Yang kedua adalah persoalan tentang darurat PHK yang tadi disampaikan oleh Pak Haryadi. Kita prihatin sekali dengan industri pariwisata yang dari awal sudah terkena dampak ya, hotel, restoran, maskapai dan lain sebagainya. Nah, dengan keadaan situasi yang ancaman yang serius di dua hal tersebut, jangan lagi ditambah dengan situasi di mana buruh daya belinya menjadi turun. Kita udah tahu investasi ada persoalan dengan pandemi corona. Dan ini 2 bulan ke depan, ratusan ribu akan ter-PHK. Percaya sama saya. Karena sedikitnya bahan baku, anjloknya rupiah terhadap dolar, anjloknya harga BBM, dan juga kemudian persoalan-persoalan lain yang dirasakan akibat dari COVID-19 ini, industri otomotif, komponen otomotif, elektronik, komponen elektronik, industri-industri yang di labor intensif, tekstil, garment, sepatu, kolaps. 100.000 PHK. Nah, jangan lagi tadi saya bilang ditambah dengan konsumsi buruh yang menurun akibat daya beli yang menurun. Karena itu empati pengusaha dibutuhkan saat susah begini. Kami sudah bekerja untuk perusahaan dengan sungguh-sungguh, bahkan bertaruh nyawa, bahasa saya dalam artian quote and quote. Mereka empati untuk menjaga daya beli buruh itu tetap perlu jaga. Sebenarnya masalah THR ini nggak ada pandemi corona juga udah persoalan kok bagi buruh, terutama karyawan-karyawan kontrak. 1 tahun atau 9 bulan sebelum diberikan H-14 hari pemberian THR, banyak kok kontrak yang diputus-putus. Itu juga salah strategi sebagian pengusaha untuk menghindari pembayaran THR. Jadi persoalannya sekali lagi pada empati. Stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, tadi disinggung oleh Bu Intan tadi, 405 triliun, kemudian Pak Haryo juga menyinggung ada PPh 21, PPh 25, kemudian juga ada relaksasi terhadap sistem perpajakan dan insentif-insentif lain. Saya rasa itu adalah cara negara pemerintah memberikan sesuatu kepada pengusaha. Baliklah, kembalikan itu juga sebagian kecil lah kepada buruh. Caranya apa? Jaga daya beli buruh dan THR berbeda dengan upah. Upah daya beli yang secara reguler. Kalau THR itu dia lebaran, nggak bisa dia dicicil, dia lebaran. Hanya hari itulah kita menikmati suasana itu. Dan pada saat bersamaan Ramadan dan Lebaran pun harga melampaui tinggi. Maka THR adalah alat yang diberikan oleh negara untuk rakyat tetap bisa bersukacita, dalam hal ini buruh punya tetap daya beli ketika harga-harga memang tinggi. Oleh karena itu sekali lagi kami minta THR itu bayar 100%, dan bagi buruh-buruh yang dirumahkan THR-nya juga dibayar 100%. Pak Haryadi, ini soal empati katanya Pak Haryadi, Anda silakan. Ya, saya rasa mengenai masalah empati, soal THR ini, mayoritas pasti empati itu pasti ada lah, nggak mungkin nggak ya. Apalagi yang kita selalu bekerja, kayak ibaratnya tuh hubungan pengusaha sama pekerja itu ibarat rumah tangga kedua lah, karena setiap hari pasti ketemu ya. Menurut saya di situ tidak ada masalah. Yang problem itu adalah memang bagaimana kita menyikapi terhadap kondisi cash flow dari perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu masih seperti tadi disampaikan oleh Mas Iqbal ya, ada yang masih beroperasi,
menurut saya mungkin kondisinya itu masih baik ya, karena dia masih berproduksi dan sebagainya tuh menurut saya masih kita mesti lihat kemungkinan mereka masih bisa untuk membayar, itu tidak ada masalah. Justru yang saya khawatir itu adalah yang memang karena situasi dan kondisinya itu mereka tidak bisa generate cash flow lagi, ini yang problem besar gitu loh. Dan jangan lupa juga bahwa situasi ini tidak hanya menerpa sektor real, sektor jasa keuangan juga demikian. Dan ini kita belum pukulan keduanya dari sektor keuangan belum muncul nih, karena kami juga sekarang masih menunggu koordinasi dengan sektor keuangan bagaimana, karena dengan begitu banyaknya debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya di sektor keuangan juga akan kepukul. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Bu Intan juga saya sangat sependapat ya, bahwa ini harus diselesaikan dulu di isu utamanya, yaitu permasalahan penanganan virusnya itu, karena kalau ini tidak selesai juga masyarakat juga akan takut beraktivitas. Dan mungkin saya juga ada usulan juga untuk Bu Intan ya, dan juga mungkin Mas Iqbal mengenai masalah dalam kondisi ini juga kami berpikir apakah mungkin ya misalnya JHT ini kan tabungan yang juga cukup berarti dalam situasi seperti ini ya, yang mungkin saya kepikir apakah tidak bisa dibikin lebih fleksibel, tidak harus menunggu pencairan itu 5 tahun ya. Ini juga mungkin tapi juga itu akan bisa berbahaya tentunya nanti untuk masa depan masa. Ini makanya kesepakatan, karena kesepakatan ini kan tabungan. Kalau pensiun jaminan pensiun saya setuju lah itu disimpan, tapi JHT mungkin ini juga bisa dipikirkan dalam situasi yang seperti ini untuk kita bisa longgarkan ya. Artinya bisa bisa dicairkan, tidak harus menunggu karena yang bersangkutan PHK atau dalam waktu tertentu. Ini juga satu pemikiran untuk bagaimana kita mengantisipasi mengenai cash flow tadi. Yang jelas kalau perusahaan itu, Mbak, saya juga perlu tegaskan, perusahaan itu pasti mencatat THR itu kewajiban loh. Jadi bukannya terus langsung dianggapnya itu bisa dihilangkan gitu ya. Nggak bisa gitu kan, itu kan memang dicatat tetap itu sebagai kewajiban. Nah ini dia ide-ide atau masukan-masukan tadi dari pengusaha. Kalau misalnya dari KSPI kan sudah mengatakan itu memang wajib dibayarkan, harus dibayarkan demi tetap menjaga daya beli masyarakat. Ini seharusnya harus yang tadi Bu Intan bilang harus sesegera mungkin dipertemukan dan dituangkan dalam kesepakatan yang mengikat, yang tegas gitu ya. Nanti kita bahas kira-kira baiknya dalam kesepakatan itu apa saja yang diatur, apakah juga terkait insentif lagi kepada pengusaha. Tetap bersama kami di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. COVID-19 yang mewabah sebulan terakhir membuat beberapa banyak lini bisnis ada yang berhenti beroperasi, ada yang berhenti sebagian, dan ini muncul kekhawatiran soal pembayaran THR. Di 2 segmen awal, kita sekarang sudah di segmen terakhir. 2 segmen awal, KSPI, Serikat Pekerja Indonesia, mengatakan tetap harus dibayarkan THR untuk menjaga daya beli buruh. Sementara Apindo, Pak Haryadi Sukamdhani saat ini bergabung, mengatakan masih banyak yang harus dipertimbangkan. Sebagian pengusaha juga mungkin kesulitan untuk membayar karena cash flow-nya sudah tidak mungkin lagi. Saya ke Bu Intan sekarang. Bu Intan, Anda tadi mengatakan harus sesegera mungkin ada aturan yang mengikat, aturan yang lebih tegas. Apakah ini juga termasuk sanksi? Karena bagaimanapun kalau untuk sanksi kan sebenarnya sudah bisa dengan permen yang berkaitan dengan THR ini. Tapi yang sekarang apa yang harus diatur? Bedanya di mana, Bu Intan? Ya, jadi saya tadi menyambut apa yang disampaikan Mas Iqbal ya, karena ini suara dari tenaga kerja dan buruh yang harus kita pikirkan. Karena biar bagaimanapun mereka terdampak. Jadi pemerintah, kita masyarakat, kita harus memikirkan orang yang memang pekerja informal, gerobak dan sebagainya. Tapi juga kita harus berpikir ini bagaimana karyawan yang kemudian pelaku usahanya sendiri menutup usahanya karena memang karena dampak dari COVID. Nah, sudah ada surat edaran 3/2020 tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Tapi kalau kita melihat surat edaran ini kan tidak mengikat, artinya ini secara internal. Di dalamnya sebetulnya apa yang tadi Mas Iqbal sampaikan, artinya ada tanggung jawab dari pelaku usaha
bagi pekerja misalnya kalau dia tidak masuk 14 hari karena ODP, kemudian karena suspek COVID-19 atau malah karena PDP dia tidak masuk dalam jangka waktu lama, tetap harus dibayar penuh. Nah, di satu sisi disinilah perlindungan bagi para tenaga kerja buruh yang seharusnya dituangkan dalam Permenaker atau apa yang aturannya lebih tegas tadi saya maksud. Dan yang kedua, kalau kita bicara kebijakan untuk menjaga daya beli, pemerintah juga sudah mengeluarkan misalnya tadi implementasi kartu prakerja, tapi ini adalah orang yang terkena PHK. Iya, betul. Kemudian ada lagi program dari PUPR mengenai program padat karya tunai, merekrut pekerja lokal dengan saluran irigasi dan sebagainya. Tapi kan artinya di masa mereka memang sudah tidak punya pekerjaan lagi. Kemudian ada juga BLT, kembali lagi ini adalah untuk pekerja sektor informal. Jadi mungkin di sini masih ada loophole di mana kita harus berpikir keberlangsungan usaha. Keberlangsungan usaha ini bukan hanya untuk pelaku usaha ya, tapi karena menyangkut juga tenaga kerjanya sendiri. Kalau usaha bangkrut, otomatis tenaga kerja terkena PHK. Ya otomatis kan keberlangsungan kedua belah pihak itu tidak ada. Jadi itu harus kita berpikir panjang karena gelombang PHK besar-besaran karena COVID-19 ini yang patut kita khawatirkan. Oke. Pak Aryadi, kalau misalnya sekarang pemerintah akan segera mengatur aturan yang ketat itu. Kalau misalnya kita mendengar suara dari Menko Perekonomian kan Pak Erlangga sudah mengatakan mengingatkan pengusaha. Artinya aturannya kalau menurut Anda dari kacamata pengusaha ini harus mengikatnya seperti apa? Apakah juga harus diberikan alternatif lain untuk mereka yang tidak bisa membayar THR tahun ini? Gini, Mbak Putri, ini saya gambarkan balik lagi, nggak usah kita lah ya, kita ambil contoh aja pemerintah. Ini barusan saya tadi lihat ada berita di salah satu ini kantor berita, masih grupnya Mbak Putri juga tuh saya lihat. Itu bilang Ibu Menteri Keuangan itu mulai kasih sinyal PNS saja juga kemungkinan nggak dapat THR tuh. Jadi saya sih nggak tahu ya itu apa gimana karena berita juga seperti itu. Jadi kembali lagi pada kondisi apapun regulasi itu, kalau kenyataannya memang tidak memungkinkan, tentu juga harus diantisipasi. Artinya gini, regulasi boleh. Kalau zaman ini seingat saya ya, kasus yang namanya THR, perusahaan nggak bayar THR, seingat-ingat saya, itu kok setiap tahun tuh relatif sangat sedikit. Boleh dibilang sampai suka ada satgas THR gitu-gitu ya. Kalau kita lihat tuh sangat minim dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada. Nah tapi kondisi ini memang kondisi yang sangat luar biasa ya. Kita juga masalahnya ini kalau bukan wabah, mungkin ceritanya akan beda ya. Kayak tadi saya bilang 98 berbeda sekali dengan ini. Ini masalahnya pilihannya kan sulit gitu. Mau dikorbankan ekonominya ya dengan catatan penanganan wabahnya itu jadi konsentrasi penuh, itu memang prioritas, tapi pasti dampaknya ke ekonomi. Tapi kalau ekonominya yang diprioritaskan, dampak pandeminya, kesehatannya semakin besar yang terkena dan kemungkinan meninggal dunianya sangat tinggi. Kan pilihannya ini buah si malakama betul ya. Memang saya pendapat dengan Bu Inat tadi, memang harusnya sih penanganan virusnya dulu yang harus diberikan konsentrasi penuh karena tanpa ada ini orang juga akan takut dan ekonomi nggak bergerak, Mbak. Jadi ini yang juga mesti kita lihat secara realistis ya, artinya bisa aja bikin aturan diperketat lah apa segala macam. Tapi kalau nanti kenyataannya seperti yang tadi saya sampaikan, itu nanti kan malah akhirnya ya mohon maaf wibawanya pemerintah juga jadi rontok kan. Orang kayak nggak bisa baca situasi seperti itu kok dipaksakan. Ibarat orang yang lagi sakit dia pendarahan, Mbak, disuruh tiba-tiba suruh bangun, suruh jalannya kan nggak mungkin. Nah, itu juga harus dilihat juga. Jadi mohon maaf kalau saya bilang juga jangan lihat dari angle populis, tapi juga mari kita lihat kenyataan ini, cari jalan keluarnya gimana. Karena memang tadi saya bilang buat benar-benar posisi yang semalakama betul antara di sisi kesehatannya dan di sisi ekonominya. Gitu, iya. Oke, Bang Iqbal. Ya, jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di segmen terakhir ini. Yang pertama adalah kalaulah benar situasi terburuk sebagaimana dikatakan oleh Menteri Keuangan, kita akan krisis loh, minus 0,4%. Kalau krisis, kita tahu investasi jeblok,
kemudian government expenditure masih ya 50-50, belanja pemerintah, dan juga begitu pula net ekspor kita jeblok. Jadi yang kita bisa pertahankan adalah konsumsi. Oleh karena itu yang punya daya beli atau purchasing power untuk meningkatkan setidak-tidaknya mempertahankan konsumsi, buruh. Di sini kerjasama pemerintah, pengusaha, dan buruh benar-benar harus kita jaga agar konsumsi terjaga. Yang kedua, tentang THR. Sekali lagi saya ingin katakan, THR beda dengan upah. THR adalah satu titik tertentu yang disebut lebaran. Orang kebutuhannya makin meningkat dan harga-harga meningkat, maka negara mensubsidi, tanda petik. Negara mensubsidi dalam bentuk yang namanya THR. Di negara-negara lain nggak ada ini namanya THR. Karena itu, THR harus dijaga. Cobalah untuk 1 bulan ini di menjelang THR, berikanlah 100%. Bila mana ada perusahaan-perusahaan, saya setuju tadi dibilang, kelompok pariwisata, hotel, restoran, maskapai penerbangan, negara hadir, subsidi. Nah, tadi itu betul tuh, misal contoh training-training yang di kartu prakerja nggak usah lah, jadikan dalam bentuk nominal cash, kasih ke perusahaan-perusahaan yang kolaps tadi di pariwisata, hotel, restoran, maskapai, travel agent dalam bentuk rupiah untuk menambah THR-nya. Misal pengusaha mampu sekian tambah. Nah, itu yang bisa dilakukan karena sekali lagi THR pada titik tertentu itu sangat dibutuhkan untuk menjaga daya beli di tengah anjloknya investasi, government expenditure, dan net export. Supaya kita jatuh krisis yang dikhawatirkan itu makin dalam. Nah, baru yang terakhir, Bu Intan, ya, suhun, maaf, benar-benar minta maaf, itu DPR pakai akal sehat sedikit lah. Orang lagi fokus pada ancaman nyawa pandemi corona, darurat PHK ratusan ribu, Bu, ratusan ribu. Tolong DPR jangan bahas dulu itu Omnibus Law. Buruh sudah ditantang begitu bergerak, udah nggak dibayar THR, upahnya lagi dipotong, nggak ada kerjaan, di PHK. DPR dengan seenak-enaknya di tanda petik ya, tanpa menggunakan akal sehat itu bahas Omnibus Law. Nantilah kalau darurat PHK-nya sudah selesai, THR dalam jangka pendek kita bisa selesaikan, ancaman nyawa akibat pandemi corona bisa kita atasi, barulah kita diskusi dengan kepala dingin. Nanti kalau tidak aksi besar-besaran, stop pembahasan Omnibus Law oleh DPR di Panja Balek. Titip salam aja lah melalui CNN. Mudah-mudahan didengar oleh anggota DPR yang terhormat. Yang gunakan akal sehat. Boleh dijawab nggak, Mbak Putri? Boleh, silakan Bu Intan. Singkat saja Bu Intan. Waktunya sudah habis. Baik, Mas Iqbal, kita kayaknya ketemu kan waktu audiensi KSPI dan teman-teman kami menampung semua. Jadi kalau kita bicara pembahasan rancangan undang-undang termasuk Omnibus Law dan yang lainnya ini kan proses yang panjang. Mas Iqbal tahulah, artinya di situ tentu pasti akan dilibatkan buruh, para akademisi dan sebagainya. Dan ini bagian dari masih proses yang panjang. Biar bagaimanapun segala rancangan undang-undang itu tujuannya kita semua pasti sama. Intinya antara pemerintah, masyarakat, eksekutif, legislatif dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kita pasti memperhatikan semua itu. Bu Intan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Bang Iqbal, terima kasih banyak. Dan ada Pak Haryadi Sukamdhani, sayang sekali sudah terputus komunikasi kami. Terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN.